Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Putri dengan NIM 200411242 dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat neraca lajur dan menghitung laba rugi. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel perkiraan neraca saldo dari Sasa Salon per 31 Maret 2022 dan juga ada jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel dari neraca lajur pada Sasa Salon per 31 Maret 2022. Yang pertama, kita pindahkan nomor akun dan nama akun dari tabel perkiraan ke neraca lajur. Kita blok, lalu kita kopas, lalu kita paste. Nah, setelah ini kita ambil debit dan kreditnya dari neraca saldo. Ini kita copy, lalu kita paste. Setelah itu pada utang usaha dan utang wesel kita pindahkan lagi. Selanjutnya ada modal, selanjutnya privé, selanjutnya ada pendapatan, selanjutnya ada beban, yaitu beban gaji, listrik, dan iklan. Nah, setelah itu kita ketikkan di sini jumlah. Nah, lalu kita jumlahkan neraca saldo debit dan neraca saldo kredit dengan menggunakan rumus SUM. Lalu kita blok dari atas sampai bawah. Setelah itu, pada kredit menggunakan rumus SUM, lalu kita blok. Nah, selanjutnya penyesuaian pada debit dan kredit. Kita letakkan kursornya pada debit pada E7, kemudian kita menggunakan rumus sum if. Kita cari sum if, klik OK, lalu pada rank, kita ambil dari jurnal penyesuaian. Kita ambil dari nomor akun dan nama akun, kita blok, kemudian kita absolutkan. Untuk kriteria, kita ambil pada A7, yaitu pada nomor akun, kemudian sum rank-nya kita ambil dari jurnal penyesuaian pada debit. Nah, kita absolutkan lagi, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu, kita bisa tarik ke bawah untuk mendapatkan debit penyesuaiannya. Nah, sampai sini. Kemudian bisa kita langsung jumlahkan dengan rumus SUM. Kemudian blok dari atas, dari E7 sampai E25.
Kita klik OK. Nah, selanjutnya pada penyesuaian kredit, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus sum if. Klik OK, lalu pada rank kita ambil dari jurnal penyesuaian dari nomor akun sampai nama akun. Lalu kita absolutkan untuk kriteria. Kita ambil dari A7, kemudian sum rank-nya kita ambil dari jurnal penyesuaian pada kredit. Nah, kita absolutkan, kemudian kita klik OK. Nah, lalu kita tarik untuk mendapatkan hasil kredit penyesuaian. Setelah itu, kita jumlahkan lagi dengan rumus sum. Kemudian kita blok dari F7 sampai F25. Nah, setelah itu, kita lanjutkan pada neraca setelah disesuaikan pada debit. Kita menggunakan rumus if. Jadi kita klik insert function, kita cari if, kita klik OK. Lalu kita cari di sini off. Kemudian logikal satunya kita ambil dari neraca saldo debit ini ditambah penyesuaian debit dikurang penyesuaian kredit kecil dari 0. Kecil dari 0. Kemudian pada logikal keduanya kita ambil dari neraca saldo kredit kecil besar 0. Kemudian jangan di-OK-kan dulu, kita arahkan kursor di dekat if, kemudian kita isi pada value if true-nya itu sama dengan 0, kemudian value if false-nya itu neraca saldo debit ditambah neraca saldo ditambah penyesuaian debit dikurang penyesuaian kredit. Kemudian kita klik OK. Nah, dari sini kita tarik untuk mendapatkan hasil dari neraca setelah disesuaikan pada debit. Nah, setelah dapat hasilnya, kita jumlahkan dengan rumus sum. Kemudian kita blok dari atas sampai bawah. Nah, setelah dapat hasilnya, kita lanjutkan untuk mencari neraca setelah disesuaikan pada kredit. Menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus if. Oke, lalu kita cari or, kemudian pada logikal satunya, kita ambil neraca saldo kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang penyesuaian debit kecil dari 0. Setelah itu pada logikal 2-nya kita ambil neraca saldo debit itu kecil besar 0. Kemudian kita arahkan kursornya pada dekat if lagi. Nah, pada value if true-nya kita isi 0. Kemudian value if false-nya kita isi neraca saldo kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang penyesuaian debit. Kemudian kita klik OK. Kemudian
bisa kita tarik ke bawah lagi sampai H25 untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian kita jumlahkan dengan rumus sum. Kemudian kita blok dari atas sampai bawah sampai H25. Kemudian kita lanjutkan ke laporan laba rugi. Yang pertama pada debit, kita menggunakan rumus if. Oke, lalu pada logical test-nya kita isi A7 besar sama dengan 100, lalu if true-nya itu neraca setelah disesuaikan pada debit yaitu G7, kemudian value false-nya itu 0. Kemudian kita klik OK. Kita tarik ke bawah. Setelah itu kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Lalu kita blok dari atas sampai ke bawah sampai I25. Kemudian selanjutnya laba rugi pada kredit. Kita menggunakan rumus if. Klik OK, lalu logical test-nya tadi ada A7, kemudian besar sama dengan 100, lalu if true-nya tadi neraca setelah disesuaikan pada kredit, kemudian value false-nya adalah 0. Kemudian kita klik OK. Lalu kita tarik kursornya ke bawah. Nah, kalau dapat hasilnya, kita menggunakan rumus sum. Lalu kita tarik, kita blok. Selanjutnya pada neraca. Yang pertama itu debit. Kita menggunakan rumus if. Kita klik OK. Lalu logical test-nya itu ada A7. Kemudian kecil dari 4.000. Lalu if true-nya itu neraca setelah disesuaikan pada debit. Value false-nya itu 0. Kemudian kita klik OK. Lalu kita tarik kursornya sampai bawah. Kita tarik. Lalu dapat hasilnya. Kemudian kita jumlahkan sama dengan sum. Lalu kita tarik dari atas ke bawah sampai K25. Nah, selanjutnya pada kredit, menggunakan rumus if, kita klik lagi insert function-nya, klik OK, lalu logical test-nya ada A7, kecil dari 4.000, value if true-nya itu neraca setelah disesuaikan pada kredit, kemudian value false-nya itu 0, kita klik OK, lalu kita tarik kursornya sampai bawah. Nah, setelah dapat hasilnya, lalu kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Klik OK. Kemudian, kita akan menghitung selisih dari neraca lajur tersebut. Yang pertama pada laba rugi. Pada debit, kita menggunakan rumus if. Kita ke insert function, klik if, klik OK, lalu logical test-nya
Oke, sini saja. Pada logical testnya kita ambil dari jumlah kredit itu lebih besar daripada jumlah debit. Pada value if true-nya jumlah kredit dikurang jumlah debit. Nah, value if false-nya kita klik, kita buat 0, kita klik OK. Lalu, pada laporan laba rugi kredit, menggunakan rumus yang sama, yaitu pada rumus if, klik OK, lalu logical test-nya, jumlah debit itu lebih besar daripada jumlah kredit. Kemudian value if true-nya, jumlah debit dikurang jumlah kredit, value if false-nya itu 0, kemudian kita klik OK. Mengisi selisih dari neraca lajur. Pertama itu pada debit, menggunakan rumus if, klik OK, logical test-nya, jumlah neraca kredit lebih besar daripada jumlah debit. Value if true-nya itu jumlah kredit dikurang jumlah debit. Value if false-nya itu 0. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita gunakan rumus yang sama, rumus if, klik OK, logical test-nya itu jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit. Value if true-nya itu jumlah debit kurang jumlah kredit. Value if false-nya itu 0. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita mengisi kita buat laba ruginya pada H28 dengan menggunakan rumus if. Kita klik OK. Logical test-nya itu jumlah debit itu lebih besar daripada jumlah kredit. Value if true-nya kita ketikkan laba. Value if false-nya kita ketikkan rugi. Lalu kita klik OK. Kemudian pada I29 kita menggunakan rumus sum untuk mendeteksi selisih dari hasil laporan laba rugi pada debit. Dengan sum kemudian pada kredit sama, yaitu menggunakan rumus sum. Kemudian kita tarik. Pada neraca debit juga sama, yaitu sum kemudian ini juga sama. Nah, setelah kita
mendapatkan semua nilai yang ada pada neraca lajur pada sasaran per 31 Maret. Selanjutnya kita membuat laporan laba rugi. Sini sudah ada tabelnya. Nah, pada laporan laba rugi sasaran per 31 Maret 2022, kita pindahkan dulu nomor akun dan keterangan, yaitu ada pendapatan, beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban asuransi, beban perlengkapan, ada depresiasi, beban bunga. Nah, kita pindahkan satu persatu dari neraca lajur. Pertama itu depresiasi peralatan. Kita pindahkan. Ada pendapatan, beban gaji, beban listrik, beban iklan, kita paste untuk debit dan kreditnya kita lihat pada neraca lajur, pada depresiasi peralatan itu terdapat pada debit. Selanjutnya kita ambil nilai dari debit dan kredit dari jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama depresiasi peralatan. Selanjutnya untuk pendapatan itu berada pada kredit. Ini kita copy, lalu kita pastekan. Kemudian untuk beban gaji, beban listrik, dan beban iklan. Selanjutnya beban asuransi, beban perlengkapan, dan beban bunga. Dari jurnal penyesuaian. Kemudian beban perlengkapan. Kemudian beban bunga. Nah, selanjutnya kita jumlahkan total dari debit dan total dari kredit. Gunakan rumusan. Kemudian ini juga kita jumlahkan. Selanjutnya, untuk menghitung rugi bersih, itu menggunakan rumus SAM, kemudian jumlah total dari kredit dikurang dari jumlah total debit. Sehingga dapat dihasilkan rugi bersihnya minus 2.800.000. Sekian video tentang pembuatan neraca lajur dan menghitung laba rugi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.